Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Grafika Jati, pada kuliah Embedded System dan juga IoT. Pada video sebelumnya, kita telah membahas teori-teori terkait dengan sistem komunikasi yang biasa digunakan pada Embedded System dan juga IoT. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas contoh, jadi implementasi dari sistem komunikasi tadi yang kita terapkan pada sebuah sistem robot dan juga sistem embedded yang kita namakan sebagai Autonomous Mobile Robot untuk pemulihan jaringan komunikasi di daerah bencana. Jadi idenya adalah pemulihan jaringan ini perlu kita lakukan pada daerah-daerah yang mengalami bencana. Pada contohnya, seperti kita ketahui misalnya suatu daerah mengalami gempa bumi ataupun gunung meletus, maka daerah tersebut biasanya akan mengalami sebuah kerusakan yang mengakibatkan pada putusnya jaringan komunikasi. Jadi contohnya misalnya gempa bumi di daerah Gunung Merapi misalnya, kemudian di situ tower-tower komunikasi akan terputus sehingga kita tidak dapat mengirimkan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, setelah bencana itu terjadi, maka kita perlu yang namanya communication recovery. Jadi kita perlu memperbaiki komunikasi itu dengan menyambungkan kembali, menyambungkan kembali ataupun dengan membuat suatu bot atau suatu perangkat yang akan memberikan yang akan berperan sebagai BTS misalnya, atau berperan sebagai suatu pemancar ataupun suatu penangkap sinyal yang nantinya akan dapat menangkap sinyal dari suatu device dan juga mengirimkan sinyal tersebut ke device yang lain. Nah, ini ilustrasinya, misalnya suatu proses pemulihan jaringan. Jadi perlu kita ketahui bahwa di sini merupakan prototyping. Jadi kita lakukan pada skala yang kecil, pada skala yang jarak dekat. Dan nantinya harapannya dengan skala yang dekat ini bisa kita eskalasi atau bisa kita tingkatkan pada skala yang lebih luas dan lebih jauh jangkauannya. Jadi contohnya ini gambaran besar saja bahwa misalnya di daerah Merapi terjadi gunung meletus, kemudian ada beberapa tower yang mengalami kerusakan, kemudian kita memiliki area yang kehilangan koneksi atau lost connection. Nah, di sini kita bangun robot yang nanti akan kita tempatkan di titik-titik tertentu yang akan berperan sebagai BTS cadangan gitu. Jadi perannya akan menerima sinyal dan juga menyalurkan sinyal ke BTS yang lain. Nah, ini misalnya nanti menggunakan algoritma formasi misalnya untuk penempatan posisi mana yang tepat. Setelah robot ini berada di posisi yang tepat, maka akan dapat terhubung kembali tadi area-area yang terputus oleh adanya gempa bumi. Nah, berikut ilustrasi dan juga prototyping yang kita jalankan. Jadi kita mendemokan bahwa robot-robot ini dapat membentuk nasi dan juga akan menyambungkan suatu area. Jadi kalau di bawah, di kanan atas itu kita bisa lihat bahwa robot itu secara otomatis akan bergerak ke lokasinya, kemudian robot-robot itu secara real time kita pantau. Nah, ini kalau di bagian bawah ini adalah monitoring real time. Kita bisa lihat bahwa sebelumnya area itu terputus antara BTS di sebelah kiri dengan sebelah kanan karena tidak ada coverage areanya di sini. Dilambangkan dengan warna area berbentuk lingkaran. Kemudian setelah robotnya pada posisinya masing-masing, maka area-area ini yang berwarna akan saling beririsan. Nah, itu artinya bahwa sinyal dari satu titik itu akan dapat terhubung ke titik yang lain. Nah, ini kira-kira
implementasi prototipe yang sudah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas lebih lanjut komponen apa saja dalam robot ini, terutama kaitannya dengan protokol komunikasi yang berperan dalam sistem communication recovery. Jadi kita membentuk suatu robot yang kita namakan sebagai robot Alphard. Jadi ini semacam robot trackster atau tank yang memiliki kemampuan komunikasi antara satu robot dengan robot lain. Nah, di sini robot ini memiliki satu perangkat komunikasi. Kalau kita lihat di sini ada seperti antena. Nah, tentu saja di dalam robot ini memiliki satu master ya, master microcontroller dan juga beberapa slave. Nah, slave ini misalnya dipakai untuk menggerakkan roda, terus membaca sensor dan juga mengatur ini jalur komunikasi dengan robot lain. Nah, kalau kita bongkar lebih jauh, sistem komunikasi apa yang ada dalam robot ini? Jadi robot Alphard memiliki 3 microcontroller, satu sebagai pengendali utama Atmega 2560, kemudian 2 sebagai pengendali sekunder yaitu Atmega 8. Nah, di sini Atmega 8 itu digunakan untuk mengontrol motor secara independen. Jadi satu motor, satu Atmega 8. Kemudian selain itu pembacaan encoder, nah itu diproses juga oleh microcontroller sekunder. Jadi microcontroller akan membaca sudah seberapa jauh roda itu berputar. Nah, pada penerapannya ini komunikasi antara microcontroller sekunder atau slave dan juga dengan main microcontroller atau master itu menggunakan USART. Jadi di sini di dalam satu robot itu pun kita menggunakan sebuah communication protocol. Kira-kira seperti itu. Nah, sistem komunikasi antar robot. Nah, jadi kalau sebelumnya kita membahas sistem komunikasi di dalam satu robot, sekarang kita membahas sistem komunikasi antar robot. Jadi untuk antar robot, sensor dalam robot Alphard ini, ya kan, si robot Alphard ini berkomunikasi dengan robot yang lain itu menggunakan I2C. Jadi di sini ada master yang berperan, satu robot yang berperan sebagai master dan juga ada robot-robot lain yang berperan sebagai slave. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti robot master ini akan mengatur, dia akan mengatur bahwa robot slave 1 misalnya ke area A, robot slave 2 ke area B, robot slave 3 ke area C gitu. Itu akan diatur oleh satu robot yaitu robot master dengan komunikasi I2C. Oke, demikianlah presentasi untuk kali ini. Kita bisa lihat bahwa pemilihan dari sistem komunikasi itu tergantung dari kebutuhan. Kita bisa menggunakan USART, kita bisa menggunakan I2C, tergantung dari seberapa kompleks dan juga seberapa cepat komunikasi itu perlu. Jadi kalau kita bisa rangkum bahwa kenapa kita menggunakan USART, karena di situ di dalam satu robot itu masih dalam satu sistem, artinya kita bisa mengirimkan clock yang sama gitu kan. Kita bisa menggunakan satu sumber power yang sama. Ada baiknya kita menggunakan USART saja gitu. Tapi misalnya kita komunikasi dengan robot yang lain, nah itu saya rasa lebih efektif kalau kita menggunakan I2C karena kita juga bisa dengan mudah mengirimkan sinyal spesifik ke robot tertentu berdasarkan address I2C yang dimiliki oleh master dan juga masing-masing slave. Oke, demikian presentasi kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan embedded dan IoT pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.